Silakan berdoa dulu. Oh berarti sebelum ini dipesan pada SMA. Jadi teman-teman berarti di sini di sini harusnya kamu tambahkan hasil observasi berdasarkan observasi lapangan atau wawancara kan ada juga tuh. Kamu tambahkan satu pasal sama dua paragraf di sini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya absensi sudah saya buka. Silahkan kalian absen. Baik, pada hari ini saya melanjutkan materi untuk mata kuliah kewirausahaan. Menindaklanjuti dengan dosen sebelumnya, kan kalian sudah sampai ke ini ya, sudah sampai ke labeling produk ya. Kalian membuat label dalam produk kalian. Sudah kalian hakikan juga. Ngomong sih. Oke. Nah, di sini nanti saya akan, untuk proses perkuliahan kita selama sampai ke 16 pertemuan ke depan. Jadi nanti minggu depan itu kita online saja ya. Minggu depan kita online. Lalu nanti minggu depan itu saya akan memberikan materi tentang raca, bagaimana menghitung pengeluaran yang telah kalian lakukan untuk proses usaha kalian, mulai dari hal yang terkecil, misalkan mulai dari bahan mentahnya, bahan baku sampai produk siap jual. Nah, lalu di pertemuan 11, pertemuan 12, 13. Ini pertemuan 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di pertemuan ke-15 nanti pertemuan 12, 13, 14. Jadi selama 3 minggu depan itu kalian melakukan penjualan produk kalian. Kalian melakukan penjualan produk kalian, lalu kemudian nanti di pertemuan ke-15 itu kalian presentasi hasil dari produk yang sudah kalian jual. Kalian sudah laku berapa, lalu berdasarkan hasil pendapatan yang sudah kalian dapatkan berapa, lalu pengeluaran yang sudah kalian keluarkan itu berapa. Itu nanti di pertemuan ke-15. Nah, jadi di sini nanti di sini saya akan membagikan dulu kuesioner tentang tentang produk yang mau akan kalian pasarkan. Jadi segmentasi pasarnya, jadi survei pasar untuk produk kalian. Oke, ini nanti saya kirimkan ke ini dulu ya, Bayu ya, sebentar. Ini kamu jadi paseman, ngapain? Oh, ini rumusnya. Oh ya udah, ini nggak usah. Oke, ya sudah saya kirimkan. Pusat kamu, ini nggak ada sumbernya. Ya, sudah saya share. Ya. Salah. Ini jurnal sebenarnya coba nggak tulis jurnalnya dari mana?
Oh, kalau wayar ini semua dipakai ada di sana. Makanya kan saya Oke, lihat sudah ini presentasi saya. Kita lihat tidak share screen-nya? Halo? Belum terlihat, Bu. Masih. Itu ada isunya kali ya. Tapi tidak kalau itu berarti ada kotakan miliknya. Tapi dia ada isunya, dia tahu ya. Oke, sudah lihat. Kelihatan. Terlihat. Oke. Oke. Nah, sekarang kalian bisa buka sambil buka ini yang file Word yang saya berikan ke kalian. Jadi nanti ini diisi berdasarkan produk kalian masing-masing. Berarti kan di sini satu kelas ini ada 4 ya, ada 4 produk ya. Kalian produknya apa aja? Kelompok 1 apa? Mentai, Bu. Mentai. Oke. Mentai apa? Mentai dimsum kah? Nasi kah apa? Nasi, Bu. Oh, nasi. Oke. Terus yang kelompok 2 kelompok 2 apa? Produk digital. Apa? Kelompok 2 produk digital. Ya, apa? Jasa desain gitu. Oh, jasa desain. Oke. Desain. Produk ketiga? Kelompok 3? Manik-manik, Bu. Manik-manik diapain? Gelang, Bu. Kayak gelang sama thread and post. Oh, buat gelang-gelangan gitu ya. Iya. Custom? Iya, Bu. Oke. Kelompok 4? Jasa editing foto dan video, Bu. Oke, berarti 2 jasa ya, 2 jasa. 1 makanan, satunya nih perlengkapan ya. Apa perhiasannya, aksesoris deh, aksesoris. Oke. Nah, nanti di sini kalian isi dulu di sini. Ini adalah deskripsi dari produk kalian. Jadi nanti dengan kalian mengisi ini kita akan tahu apa saja yang dibutuhkan dalam produk yang mau akan kalian jual, lalu berdasarkan segmentasi pasarnya dan survei pasarnya seperti apa, lalu untuk target customer kalian itu juga yang seperti apa berdasarkan usia kah, demografis kah, perilaku kah, atau lokasi atau wilayah kah. Nah, itu nanti biar kalian akan mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, di sini nanti saya akan terangkan dulu apa saja dari pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang pertama ini adalah nama brandnya. Nah, kalian kan masing-masing punya brandnya namanya apa. Nah, lalu deskripsinya. Nah, deskripsinya ini adalah apa yang kalian jual. Misalkan kayak tadi namanya si Akbar tadi itu jasanya apa namanya jasanya? Siapin desain, Bu. Iya, namanya apa? Biasanya jasa desain grafis. Iya, namanya apa? Jasa desain grafis kan bisa deskripsinya namanya apa? Namanya siapin desain. Oh, siapin. Ya, siapin Oh, desain. siapin. Oke, namanya siapin desain. Nah, itu adalah deskripsinya adalah jasa untuk ngedesain. Misalkan desain apa, logo saja atau desain apa? Desain poster, desain banner. Semuanya, Bu. Bisa poster, bisa banner, lanyard, logo. Oke, cover itu juga ya berarti cover buku bisa juga berarti pokoknya semua desain ya. Ya, Bu. Oke, berarti nanti deskripsinya ini dituliskan, misalkan adalah jasa, menerima jasa desain. Desainnya apa saja, bisa desain poster, bisa buku, bisa logo, bisa brand misalkan. Nah, di situ dijelaskan di sini.
deskripsinya. Untuk apa yang akan kalian tawarkan kepada customer. Lalu ada beberapa pertanyaan di sini, sekitar 25 kalau nggak salah. Ada beberapa pertanyaan di sini yang harus kalian jawab berdasarkan produk yang mau akan kalian pasarkan. Yang pertama adalah bagaimana melakukan riset pasar usaha Anda. Bagaimana cara kalian meriset? Kalian memikirkan bahwa ini seperti Akbar menggunakan Siapin Desain. Kenapa harus menggunakan Siapin Desain? Kenapa harus membuat produk jasa desain? Apa ketertarikan apa yang membuat, alasan apa yang membuat Akbar membuat jasa desain? Kenapa Akbar? Kenapa Akbar membuat jasa desain? Sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia yang ada. Oke. Yang kedua, ini era digital, jadi sepertinya pasti baik butuh jasa desain ya, gitu. Maksudnya butuh desain, jadi kami mau kasih. Oh, jadi karena terbatasnya desain, terbatasnya kita misalkan mungkin jasa-jasa desain itu minim, ya kan ya. Biasanya orang itu menyediakan misalkan nih kayak poster, cetak poster, tapi desainnya nggak ada gitu ya kan ya. Cetak poster karena nggak ada yang tukang desain, jadi mereka harus membuat desain dulu, baru nanti kita tinggal mencetakkan. Nah, gitu. Mungkin minimnya jasa desain. Nah, itulah yang membuat si Akbar membuat ini mengeluarkan jasa desain. Nah, jadi bagaimana melakukan riset pasar untuk usaha? Dan yang pertama kan kita harus menentukan dulu target saya untuk usaha saya ini siapa. Kalau kayak Akbar kan semuanya ya targetnya kan ya, ya tua, muda, anak, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bisa. Yang penting dia membutuhkan desain, ya kan? Berarti tidak ada targetnya. Jadi yang pertama kan kita harus menentukan dulu bagaimana melakukan riset pasar untuk usahanya. Berarti yang pertama harus menentukan dulu siapa target kita. Terus kayak tadi, gelang, aksesoris, targetnya siapa? Fokusnya kemana? Kalau gelang aksesoris misalkan nih, target saya Bu sekitar anak wanita umur 12 tahun ke atas misalkan. Nah itu berarti bagaimana melakukan riset pasar untuk usaha? Yang pertama kita menentukan dulu siapa targetnya. Lalu apa yang mereka butuhkan? Kenapa kok saya membuat ini? Karena anak-anak zaman sekarang ini kan senang pernak-pernik misalkan. Makanya saya membuat aksesoris gelang seperti itu. Lalu kita lihat juga tren saat ini. Nah, itu yang pertama adalah bagaimana melakukan riset pasar untuk usaha Anda. Apa yang kalian lakukan untuk usaha yang kalian keluarkan atau usaha yang kalian luncurkan. Lalu bagaimana keunikan atau brand positioning produk Anda? Apa keunikan dari produknya? Misalkan bisa kostum, kayak tadi gelang, bisa kostum. Lalu tidak mudah rapuh, misalkan gelangnya tidak mudah patah atau tidak mudah melar, misalkan karetnya. Lalu dengan kualitas pernik-perniknya itu yang bagus, misalnya tahan lama, kuat. Lalu kayak jasanya keunikannya itu bisa garansi uang kembali, misalkan tidak senang bisa dikembalikan lagi. Kita jadi menyesuaikan hasilnya di sana, menyesuaikan dengan keinginan dari customer misalkan. Lalu untuk tingkat kesulitan dalam ngedesain misalkan bisa diperbaiki atau bisa diperbarui sampai 3 kali misalkan. Jadi bisa ngerevisi atau dengan harga yang terjangkau misalkan seperti itu. Lalu bisa cepat. Misalkan bisa ditunggu 24 jam misalkan. Jadi Akbar tuh bisa menerima 24 jam.
Jadi bisa langsung dikirim desainnya, bisa cepat dengan cepat gitu dan murah misalkan. Jadi harus ada keunikannya. Apa keunikan dari brand kalian atau usaha kalian? Tadi mentai ya, mentai nasi. Nah, apa yang jadi uniknya si mentai tadi? Mungkin rasanya Bu, rasanya. Namanya mentai itu pedes kan ya? Pedas. Nah pedasnya itu pas, ada pedas, ada asamnya, itu tuh pas Bu misalkan. Lalu isiannya mentai itu tuh daging misalkan, daging beef misalkan ya. Nah misalkan seperti itu. Jadi keunikannya itu apa? Terus dengan nasinya tuh nasi yang pulen, nasi yang enak pokoknya, nasi yang baru dipanen Bu misalkan. Karena unik sekali, karena nasinya ini saya produksi sendiri misalkan. Ya, seperti itu. Itu adalah keunikan dari brandnya. Lalu yang ketiga, bagaimana menentukan customer? Bagaimana menentukan customer untuk survei pasar atas produk Anda? Bagaimana kalian menentukannya? Bagaimana menentukan? Mungkin menentukannya kelihat dulu kan ya pasarnya. Apa yang lagi tren? Nah, kan ya seperti itu. Lalu nanti sampai akhirnya kalian membuat produk yang sudah mau akan kalian pasarkan. Lalu bagaimana proses bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan menjadi produk siap jual. Nah kalau kayak si Akbar itu kan tidak memerlukan bahan mentah. Bahan mentahnya ini adalah aplikasi kan ya. Bahan mentah di sini misalkan kayak mentai tadi. Bagaimana proses mentai itu agar bisa siap jual? Bagaimana berarti kan diproses dulu kan, bagaimana cara membuat mentainya sampai bisa dia siap jual. Nah lalu kalau kayak aksesoris berarti kan menentukan bahan bakunya dulu, lalu dibuat, disusun agar bisa produk siap jual. Nah itu. Jadi ini ini menyesuaikan prosesnya. Ada prosesnya tidak dari usaha kalian? Ya mungkin kalau proses untuk jasa berarti kan jasa desainnya itu prosesnya adalah membuat desainnya dengan menggunakan apa, aplikasi apa, platform apa. Nah itu dijelaskan bisa di sini. Lalu selanjutnya menentukan harga jual konsumen. Nah, di sini kalian lihat contoh kayak misalkan si jasa. Kalian lihat kalau selama ini jasa dalam pembuatan itu berapa rata-ratanya. Nah, bagaimana kalian menentukan harganya? Apakah dengan riset pasar atau membandingkan harga dengan harga bersaing yang lainnya, usaha yang lainnya, atau terjangkau enggak untuk kelas apa? Target kalian itu kelas yang mana? Kelas menengah ke bawah kah atau menengah ke atas? Nah, gitu. Terus selanjutnya, apa dasar pemilihan supplier di antara sekian banyak baku yang digunakan? Contoh misalkan, kalian kan sudah menentukan ya kayak mentai, terus tuh kayak bahan pembuatan gelang. Nah, otomatis kan kalian sudah menentukan bahan bakunya apa. Kenapa kalian menggunakan bahan baku itu? Kenapa kalian harus berada di toko itu? Apa yang menjadi kelebihan dari toko tersebut sehingga kalian memilih bahan baku tersebut gitu. Terus kalau misalkan kalau jasa, nah di sini enggak, kalian tuliskan berarti kan menggunakan produknya dalam bentuk jasa dan tidak membutuhkan supplier. Kecuali misalkan kayak jasa editing itu misalkan memerlukan platform yang berbayar misalkan. Nah kira-kira nih si Akbar editingnya pakai apa? Corel Draw. Nah, Corel Draw yang seperti apa? Yang berbayar kah? Atau yang crack-an? Yang crack. Karena yang crack-an berarti kan tidak membutuhkan pembelian supplier. Kenapa memilih Corel Draw? Karena bisa pakai. Kenapa?
dia nggak ada Oh, karena bisa. Oke, karena mungkin lebih memilih koridor karena lebih menguasai kan ya, bisa mengoperasikan. Nah, itu. Oh ya bisa nanti di sini kenapa memilihnya? Tuh, karena pemilihan karena usahanya jasa dalam bentuk jasa desain dan kami memilih CorelDRAW. Kenapa memilih CorelDRAW? Karena CorelDRAW itu udah digunakan misalkan, lalu tidak berbayar misalkan, ada alasannya. Terus apa yang digunakan dalam penentuan bahan? Apa yang digunakan dalam penentuan bahan pembantu? Apa yang digunakan dalam penentuan bahan pembantu? Nah, di sini pada saat kalian memberikan usaha kalian atau hasil dari usaha pasarkan dari usahanya, apa yang digunakan dalam menentukan bahan pembantu? Yang dipakai apa alat pembantunya? Contoh misalkan kayak kayak mentai. Mentai itu pakai kardus kan? Pasti pakai kotak kan? Pakai kotak makanan kan? Nah, kotak makanan itu yang seperti apa? Menggunakan yang kertas kah, atau menggunakan plastik atau styrofoam? Nah, di sini dijelaskan. Kalau jasa tidak ya. Kalau jasa kan enggak ya, enggak ada bahan pembantu ya. Bahan pembantunya apa jasa? Enggak ada, kan dia cuma pakai itu aja ya. Pakai CorelDRAW itu aja kan. Gitu. Bagaimana menentukan supplier bahan pembantu? Contoh misalkan kayak mentai kotaknya. Nah, kotaknya itu ada ditambahin logo nggak? Misalkan ditambahin stiker logo dalam situ. Lalu mungkin dibuat dibuat stiker. Jadi logo kalian tuh dibuatin stiker. Nah, itu boleh seperti itu. Lalu bagaimana menentukan kebutuhan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung untuk satuan waktu? Karena kalian kerjanya mandiri, berkelompok, jadi mungkin tidak menggunakan tenaga kerja. Atau mungkin kalian bisa menyesuaikan dengan jam operasional. Jadi karena kalian sendiri tenaga kerjanya, jadi nggak overload. Misalkan jam 1 malam buat mentai. Misalkan jam 1 malam buat mentai itu kan berarti di luar dari jam operasional. Kan jam operasional itu kan pagi jam 8 sampai jam 5. Paling banter sampai jam 6 sudah. Jadi pemesanan itu hanya dilakukan di jam tersebut. Lewat dari jam tersebut tidak menerima misalkan. Jadi tenaga kerjanya itu ya kalian sendiri. Bagaimana menentukan kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu untuk stok satuan waktu? Untuk satuan waktu. Nah, bagaimana cara kalian menentukan? Kalian buat di sini 1 bulan sekali aja. Jadi karena kita targetnya kan per bulan, tidak per tahun. Karena kita baru mencoba. Bagaimana nanti menentukan kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu untuk satuan waktu. Nah, jadi kalian itu nyetok barang itu hanya untuk 1 bulan saja. Karena nanti kan menyesuaikan lagi. Nanti kalau misalkan memang laris, maka kan nyetok sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Terus bagaimanakah menentukan kebutuhan utilitas langsung dan tidak langsung untuk satuan waktu? Nah, misalkan nih kayak si Akbar jasa. Berarti kan memerlukan listrik toh agar laptopnya tetap on. Lalu kayak mentai berarti memerlukan air untuk membasuh misalkan habis selesai makanan dibasuh. Lalu mungkin kayak aksesoris membutuhkan listrik juga, misalkan memerlukan lem tembak kan pakai listrik. Nah, jadi ini adalah kebutuhan utilitasnya kayak listrik, air, internet. Setiap bulan berapa yang harus dikeluarkan.
Oke, lalu deskripsi produk yang diusahakan. Siapa yang mendirikan? Nanti sebutkan nih nama-namanya. Tahun berapa didirikan? Tahun 2004. Apa produknya? Bagaimana promosinya yang sudah dilakukan? Strategi pengembangannya agar dapat dipasarkan itu yang seperti apa? Nanti misalkan nih, untuk keberlanjutan usaha kami akan kami akan promosikan ke dalam e-commerce, entah itu pakai Shopee atau di Grab atau Gojek misalkan begitu. Jadi bisa langsung pesan melalui e-commerce misalkan seperti itu. Oke, lalu kapan menentukan kebutuhan pengadaan mesin dan peralatan baru? Apa mesin yang digunakan di sini? Contoh kayak mungkin kalian belum pakai, misalkan kayak ini, cetak struk. Nah, cetak struk kan harus pakai mesin printer. Nah, kalian ada nggak mau kayak itu? Pakai itu tidak mesin printer? Kalau enggak, Tidak, Bu. nah kalau enggak berarti tidak perlu karena kan memang kalian masih secara manual ya, nggak ada struk pembelanjaan juga. Oke, lalu yang kedua ini. Selanjutnya, bagaimana menentukan negara bisa mengoperasikan? Nah, kalau karena memang nggak ada mesinnya, berarti tidak perlu ada tenaga kerja. Sebenarnya kalau ada tenaga kerja pun kita bisa cara mengoperasikan, entah kita tutorialkan atau bisa lihat di YouTube kan. Lalu inventaris mesin dan peralatan. Kalau misalkan memang nggak ada, dikosongkan saja. Tapi kalau memang ada, apa yang digunakan? Contoh misalkan kayak tadi ini. Si jasa pakai Corel Draw, versinya berapa? Spesifikasinya. Lalu pakai laptop itu spesifikasinya yang seperti apa? Berarti untuk jasa peralatannya itu adalah laptop. Yang ini. Peralatannya itu adalah laptop. Kalau mentai itu biasanya ada pakai obor kan ya? Pakai obor nggak? Obor yang untuk bakar mentainya itu? Iya, Bu. Nah, Pakai torch ya sih? Iya sih. iya, obor yang gede itu kan. Obor yang untuk biasa untuk manaskan yang itu di atasnya itu kan biar dia masak kan. Iya, Bu. Nah, Iya, pakai Bu. itu juga ya. Iya, Bu, pakai. Itu kan berarti kan pakai listrik kan? Pakai listrik atau pakai gas itu? Pakai gas, Bu. Yang gas kayak Oh, pakai gas. Nah, berarti itu sebagai alat bantu itu. Sebagai alat bantu itu peralatannya apa saja. Itu kalian gimana itu? Kalian ada yang punya memang alat itu? Beli, Bu, beli. Jangan beli ini aja, karena beli kalian kan belum ada modal. Udah terlanjur beli, Bu. Takutnya nanti nggak termasuk ini modal. Ya nanti kalian hitung ya, Nanti hitung juga proporsinya berapa, nanti ada pertanyaannya. Bagaimana prosedur menyiapkan kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu. Nah, bagaimana cara kalian menyiapkan kebutuhan? Berarti kan kalian harus mencari supplier yang sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dijual. Contoh misalkan kayak mentai, berarti cari berasnya itu kan karena nasi kan ya. Jadi berasnya itu yang benar-benar pulen, ya kan? Karena itu kan nggak mungkin kan berasnya yang beras apa sih kayak beras bulog gitu, yang beras kayak buat nasi goreng itu kan beda. Kalau mentai itu kan berasnya lebih pulen dan lebih apa ya? Lebih ibaratkan kayak lebih lengket gitu, seperti kayak kita buat sushi gitu kan ya. Mentai itu kan. Nah, terus mentai itu isinya apa? Apa cuman hanya nasi doang atau mungkin ada ayam, Ayam katsu, Bu. Oh, ayam katsu. Berarti dua sebenarnya kamu nih ya.
Berarti nasi mentai tersebut ditambah dengan ayam katsu. Kalau model Iya Bu. Oke. Nah, terus ayamnya juga. Ayamnya seperti apa? Apakah kalian memilih ayam yang dada saja kah atau kombinasi yang bagian paha yang ada itu agak dagingnya agak juicy? Dada saja sih Bu. Ya kan, kalau yang paha itu kan agak-agak juicy, agak-agak lembut kan. Kalau dada itu kan daging. bagaimana hasil penerapan dada. Oke, terus lagi bagaimana menentukan supplier? Kan barang potensikan untuk Anda. Bagaimana menentukan suppliernya? Berarti kan pada saat kita menentukan supplier berarti kita harus mencoba dulu. Mencobanya dengan cara apa? Kita memberi dengan skala kecil dulu. Baru kita rasakan hasilnya. Lalu bagaimana pengadministrasian pergunaan bagi bahan baku dan bahan pembantu? Nah, berarti kan di sini yang pertama itu kita harus mencatat ya, mencatat produk yang dijual, lalu stok barangnya apa saja, lalu kita bisa menghitung margin laba rugi yang kita sudah pasarkan sesuai nggak dengan modal yang kita keluarkan. Lalu dapat menggunakan dana manajemen inventory, apa yang kalian gunakan metodenya. Lalu bagaimana pengaturan rencana penyimpanan baku dan pembantu atas produk berlabel dan memiliki expired. Mentai itu tahan berapa lama? Nasi mentai. Kita sih sistemnya Bu PO gitu Bu. Mungkin PO. ya. Jadi kalau misalkan ada langsung baru dibuat gitu ya. Iya betul Bu. Misalnya itu tahan berapa lama? Pasti kan ada yang nanya tuh kalau misalkan itu tahan berapa lama? Agar Mungkin sekitar 1 harian masih aman sih Bu. Terus kalau misalkan ayamnya itu agar tetap krenyes, apakah bisa 1 harian? Kan dia nempel sama mentai kan, otomatis mentai itu kan agak basah. Iya. Sebelum mentanya itu Bu ada nasi lagi di kami. Kenapa? Ya dia urutannya nasi dulu, baru ayam, baru nasi, baru mentainya Bu. Oh, berarti dicampur dalam situ ya. Saya pikir ayam katsunya itu di luar. Enggak Bu, dia jadi lapisan isi nasinya. Oke. Baru dikasih saus mentainya itu ya. Iya Bu, jadi di atas. Baru dipanasin gitu ya. Diopor gitu. Oke. Nah, berarti mungkin bisa kalau tahan 1 hari apakah nggak ini ya sausnya itu nggak bau atau nggak kecut gitu? Yang kami coba sih aman sih Bu. Oke, berarti ini ada labelnya ya expirednya, misalkan sampai tanggal berapa, misalkan kamu buat ini kan hari ini tanggal 14, berarti sampai tanggal 15 saja gitu, misalkan ini ya, agar tetap hasil rasanya itu tetap sama seperti pada saat pembuatan awal. Oke. Terus ini tadi ya. Terus sebutkan karakteristik standar teknis dan pemeriksaan bahan baku yang digunakan dari produk. Nah, apa saja yang digunakan dalam produk yang kalian buat? Misalkan nih, standar teknisnya mungkin dari rasa, lalu ketahanan, misalkan. Terus kalau misalkan jasa, kalau jasa itu berarti berapa kali revisi ya, harus, terus tuh ukuran dari desainnya juga memperhitungkan.
Karena makin semakin besar ukurannya berarti kan desainnya juga semakin besar, semakin rumit juga dalam detailnya. Bagaimana prosedur pemeriksaan untuk pembelian bahan baku yang akan digunakan? Bagaimana proses pemeriksaannya? Entah itu dari uji fisik, uji warna, lalu uji kimia, uji rasa misalkan. Kalau dari jasa uji ini kali ya, uji melihat ini kontras warna antara desainnya dengan tulisan misalnya, antara kan warna teks sama background belakang misalnya. Tapi kan di sini kan bahan baku ya, kalau jasa kan tidak menggunakan bahan baku. Bagaimana menyiapkan sarana promosi produk berdasarkan segmentasi lokasi peralatan digunakan dan biaya produksi. Nah, bagaimana kalian lakukan dalam menyiapkan apa yang kalian lakukan dalam menyiapkan sarana promosi? Nah, misalkan kalian menyesuaikan tren pasar atau tren masyarakat, lalu lokasinya karena ini kan lokasi kan masuk dalam kota. Jadi kan banyak apalagi target pasarnya adalah anak-anak Gen Z yang memang senang hal-hal yang baru misalkan. Lalu bisa dipublish ke dalam media sosial misalkan seperti itu. Lalu bagaimana mengidentifikasi pengecer yang bisa digunakan sebagai promosi? Nah, karena ini kan kalian jualan sendiri kan ya, berarti kan kalian tidak perlu pengecer. Ya. Tuliskan aja penjual dilakukan sendiri, tidak ada pengecer misalkan. Oke, terus apa lagi? Bagaimana melakukan promosi produk bagi calon distributor, pengecer, dan ke pelanggan? Apa yang kalian lakukan? Ini aja, ke pelanggan. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian melakukan promosinya? Proses promosinya melakukan lewat apa? Entah lewat Instagram, atau entah lewat WA, link WA, atau lewat dari mulut ke mulut. Atau mungkin bisa nanti dipromosikan lewat influencer. Ya kan? Nah, ini apa yang kalian lakukan? Bagaimana mempromosikan ke pelanggan? Terus apa lagi? Oke, habis sudah. Oke, habis. Nah, itu kalian isi. Jadi nanti ini kalian isi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Berdasarkan kelompok masing-masing. Ini sesuai dengan nama-nama kalian ya, namanya. Lalu siapa yang didirikan di sini itu adalah nama-nama kelompoknya, nama-nama anak-anaknya. Nah, jadi nanti dari sini nanti saya akan melihat brand kalian, lalu segmentasi pasar kalian gimana. Mana tadi itu ya. Ini filenya sudah saya kasihkan ke si Bayu. Jadi kalian isi berdasarkan brandnya. Lalu nanti kirimkan ke email saya ya. Kirimkan ke email saya yang Dewi Appkeep, email saya yang Appkeep. Subjeknya tugas kewirausahaan ya. Saya tunggu kapan saya bisa mendapatkan hasilnya ini. Kapan? Halo. Tidak minggu depan ya. Kapan saya bisa dapatkan? Kok malah diam? Besok bisa?
3 hari, Bu. Atau kelamaan. seminggu, Bu. Nggak mau kelamaan. Seminggu kelamaan. 3 hari. Gimana, Bu? 3 hari lama betul. 2 hari kah? Besok, bisa besok? Lusa, 2 hari Bu. nggak bisa, Bu. Besok sampai jam 12 siang, bisa? Kamarnya di kamar dua. Bisa? Berarti itu di kamarnya. Coba kirim ke aku saya kamarnya. Gimana besok? Halo. Mana kalian ini? Iya, Bu. Insya Allah bisa. Oke, besok sampai jam 15 saja. Sampai jam 16, sampai jam 4. Berapa, Bu? Jam 4? Ya. Jam 4 sore ya berarti. Sore. Besok jam 4 sore. Bisa kan? Nggak banyak kok ini. Insya Allah bisa, Bu. Ya, ini kan cuma hanya ini menjawab pertanyaan, tapi disesuaikan dengan produk kalian. Sesuaikan dengan produk kalian. Kalau gitu mau di penggunaan body di depan. Oke ya? Baik, Bu. Absennya sudah semua? Minggu depan berarti kita menghitung neraca. Nah, rencana minggu depan itu nanti kita online saya terus jadi satu sama kelas A ya. Jadi biar lebih cepat. Ini banyak yang belum absen ini. Atau memang nggak ada orangnya? Biar saya nih tutup. Segera Bu. Oke. Gading, Wahyudi, Anas, Raden, Raihan, Alan, Marcella nggak ada, Maulana Alfarizi, Nur Isra, Muhammad Sajudi, Kevin Fernandi, Ahmad Suryadinata, Khairis, Nabila, Muhammad Fajri. Ada pertanyaan? Jadi langsung nanti isi di sini ya, langsung isi di Word-nya. Baik, Bu. Langsung isi di Word-nya. Ketik langsung diisi di Word-nya. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukup ini. Cukup Bu. Cukup Bu. Pertanyaan lagi. Bingungnya nanti konfirmasi Bu. Kenapa? Nah, Absen saya nggak bisa disubmit Bu. siapa namamu? Anas. Anas Kenapa Maulana. nggak bisa disubmit Anas? Kurang tahu juga Bu. Sudah saya follow cuma sudah bisa. Oke. Nge-lag kayaknya tadi. Jaringan aja berarti Anas. Iya. Oke, cukup ya. Nanti kalau misalkan ada ini apa yang perlu ditanyakan boleh tanya ke saya ya. Baik, Bu. Kayaknya ini nggak semua datang ya. Ini cuma 34 doang, berarti 33. Siapa Bayu yang nggak turun Bayu? Marcella nggak bisa turun. Terus nanti di sini tulis nama keduanya sih, nama Anies. Ada WA saya. Emailnya pakai Marcella tidak bisa hadir. Iya, Bu. Soalnya saya sakit, Bu. Oh itu ada suaranya. Iya, Bu. Kalau turun ke kampus saya nggak ikut, Bu. Oke. Itu Marcella aja kayaknya ya. Iya, Berarti ada yang belum hadir ini si Anu ya Bayu. Iya Bayu. Ada temannya nggak hadir ini. Saya nggak mau ya nanti. Oh itu nanti absen saja. Ternyata dia nggak hadir ke sini. koresponden outputnya itu ya
penulis kedua. Soalnya kalian ini lama-lama juga. Bayu, nanti minta tolong di screenshotkan ya. Kan kamu ininya kan ya. Minta tolong di screenshotkan siapa teman-temannya yang ada. Ya, Iya Bu, sudah saya screenshot satu persatu, mungkin nanti akan saya cek ulang Bu. iya. Nggak apa-apa screenshot saja. Nanti biar saya cocokkan sama absen. Ya. Oke, baik. Makasih banyak ya. Nah, 3-3 ada yang kurang satu tadi. Oke, cukup ya. Kita akhiri perkuliahan kita. Kita nanti lanjut lagi minggu depan. Minggu depan insya Allah kita kita nanti buat neraca menentukan pengeluaran dan laba rugi dan pendapatan yang sudah. Tapi kurun waktunya 1 bulan saja. 1 bulan saja, tidak 1 tahun, 1 bulan. Karena kan targetnya kan baru 1 bulan. Ya, baik. Cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.